sebenarnya keputusan berat, tapi karena jiwa saya ingin berbagi ilmu pengetahuan tentang jurnalisme, ya aku harus ngambil resiko. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Perkenalkan, nama saya Jufrijal. Saat ini saya sebagai dosen jurnalistik di UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya saya juga pernah mengajar di UIN Araniri Banda Aceh selama 2 tahun, 2015 sampai 2017. Saya lulusan dari Nanjing University untuk program beasiswa dari pemerintahan Cina untuk program S2 jurnalistik. Saya menjadi bagian dari akademika dari Raden Fatah, UIN Raden Fatah Palembang. Itu saya waktu ikut tes CPNS ya 2019 dan pengangkatannya untuk kerjanya di akhir 2020 untuk formasi dosen jurnalistik. Waktu itu dosen jurnalistik kalau di Indonesia kalau kita lihat sangat langka ya, sangat langka, dan dibuka 2 peluang dosen jurnalistik yang mendaftar cuma saya 1 orang. Dan di Jakarta, saya pernah lihat informasi di Politeknik Jakarta 2 formasi dosen jurnalistik tidak ada yang mendaftar. Sebegitu langkanya untuk S2 jurnalistik, lulusan S2 jurnalistik. Dan S2 jurnalistik itu tidak ada di Indonesia. Jadi sebenarnya secara praktisi itu jurnalistik di Indonesia sudah diakui ya, tetapi secara secara informalnya kita belum ada kampus yang konsen S2-nya jurnalistik. Paling kita hanya konsen di komunikasi media massa, itu di bawah Fakultas Komunikasi, tidak ada fakultas khusus jurnalistiknya. Ini berbicara pengalaman sebenarnya. Banyak yang bertanya, kenapa sih sebegitunya langka jurnalistik, kenapa nggak mengabdi aja di Aceh? Ya, sebenarnya saya udah pernah mengabdi di Aceh ya selama 2 tahun. Tetapi gimana ya, mungkin kultur orang Aceh ada sifatnya mungkin ya. Jadi kita nggak ingin seseorang tuh lebih berkembang ke depannya. Dan saya sebenarnya prihatin ketika melihat kondisi mahasiswa. Saya terbuka wacana untuk lebih konsen di akademika ketika ada profesor dari Amerika ya. Saya diminta oleh Rinda Kesanti untuk mendampingi profesor dari Amerika, namanya Profesor Janet Steele. Selama di Aceh, saya menemani dia tentang penelitian tentang jurnalisme. Ada satu penelitian yang cukup menarik saya untuk terlibat lebih jauh tentang jurnalisme ketika dia membuat penelitian tentang pengajaran jurnalisme di kampus-kampus Islam di Indonesia ya. Itu sangat menarik saya karena hasil penelitian dia menyangkut dengan dosen-dosen yang mengajar jurnalisme itu kebanyakan basicnya dakwah, dan berbicara dakwah kan kita kan di Indonesia ini beragam ya, beragam cara berpikirnya, ada yang dogmatis, dan berbicara tentang jurnalisme itu kan seharusnya kita harus plural karena beragam. Ketika kita membawa kepada dogmatis, ketika diterima oleh orang yang berlainan agama, ini dianggap propaganda dalam jurnalisme. Nah, ketika itu saya ingin fokus di akademisi, tapi sayang untuk di Aceh sepertinya saya tidak mendapat peluang yang bagus ya di kampus. Di kampus saya hanya 2 tahun karena ada politik kampus yang sangat kental di Aceh. Sebenarnya politik kampus itu di mana-mana ada terjadi ya, tapi ketika dikorbankan daripada keilmuan, itu yang jadi rasa prihatin ya. Pernah ikut di Aceh untuk jadi CPNS dosen, tapi belum rezeki di Aceh. Mungkin rezeki saya untuk mengabdi di luar Aceh. Saya menjadi keluarga besar juga ya di Palembang. Kami ada himpunan masyarakat Aceh, ya, Hikmah namanya. Saya baru bergabung juga di situ. Saya lihat komunitas Aceh di sana saling mendukung. Apalagi di sana banyak orang yang peduli tentang komunitasnya ya. Di sana ada masjid ya, ada masjid Aceh, namanya Masjid Baitur Rahman. Itu besar masjidnya, udah lengkap dengan penginapan ya, ada aula juga. Jadi kami saling mensupport ya. Jadi nggak ada gap karena mungkin ya sama-sama di rantau, seperantauan mungkin lebih akrab ya. Kalau berbicara kultur akademik,
saya lihat ya mungkin sama, dalam artian sama. Ada mahasiswa yang minat ingin belajar serius, ada mahasiswa juga tidak ada minat untuk berdiskusi serius tentang pembelajaran ya. Apalagi karena saya mengasuh tentang jurnalisme, sebenarnya saya berbicara tentang update-update tentang bagaimana sih perkembangan jurnalisme. Sedikit kewalahan ketika ada mahasiswa yang ingin serius, dibenturkan dengan mahasiswa serius. Saya kan sering membuat diskusi ya, diskusi dalam artian ini gimana ini kajian tentang media pemberitaan hari ini. Jadi orang itu ada yang respect, ada yang enggak, kurang respect dalam artian kurang update ya. Ada sedikit yang menjadi berbeda ya suasananya ketika saya ingin membawa mereka ke komunitas-komunitas diskusi yang lebih kritis tentang budaya dan jurnalisme. Saya belum menemukan di Kota Palembang. Itu yang jadi persoalan. Saya udah komunikasi dengan teman-teman wartawan di Palembang. Jika ada diskusi kritis tentang media, saya ingin melibatkan mahasiswa-mahasiswa saya. Berbeda dengan di Aceh, ya mungkin karena di Aceh saya orang Aceh tentunya, dan punya kenalan dengan beberapa komunitas ya, komunitas diskusi kritis budaya termasuk komunitas Kanatbu. Ketika di Aceh saya sering membawa mahasiswa saya untuk berdiskusi di Kanatbu tentang budaya, hikayat, tapi kaitannya dengan jurnalisme. Saya di Palembang belum menemukan komunitas-komunitas seperti itu. Itu yang menjadi persoalan. Mungkin ya saya juga ada berkeinginan untuk membuat komunitas juga di Kota Palembang. Ada beberapa kawan dosen muda ya berbeda latar belakang ingin membuat komunitas sendiri. Bagaimana kita membuka wacana kritis tentang akademisi untuk anak-anak muda di Kota Palembang tentunya. Ada hal menarik selama saya jadi dosen di UIN Raden Patah Palembang. Hal menariknya apa? Di angkatan kami 2019 itu kebanyakan orang-orang luar, ya. Minoritas untuk orang Sumatera Selatan menjadi dosen di angkatan kami. Jadi saya heran, ini berarti di sana keberagaman lebih dihargai ya. Jadi istilah orang Aceh di sini kan asolho. Ya di sana aku lihat tidak ada kata asolo untuk orang itu melihat potensi. Saya masih baru di sana dan ketika saya masuk ke UIN Raden Patah Palembang ternyata pimpinan sudah melihat semua profil dari dosen-dosen muda ya, dari dosen-dosen muda, dan alhamdulillah saya lebih dihargai di sana karena aku satu-satunya dosen yang ilmu jurnalisme yang mengajar di basic jurnalisme yang ada di UIN Raden Patah Palembang. Jadi berbicara tentang humasan, saya diajak oleh pimpinan di sana untuk terlibat aktif ya, bagaimana untuk menulis berita yang baik dan bagaimana sih membangun jaringan komunikasi yang baik di sana dengan teman-teman media. Saya merasa lebih dihargai ya, bukan dalam artian di sini nggak dihargai, mungkin kondisi saja di sini. Mungkin saya tidak lama di Aceh, hanya 2 tahun di akademisi, habis itu saya tidak lagi aktif di akademisi. Nah, ketika tiba di Kota Palembang, hari-hari pertama saya udah gimana ya, penyambutannya bagi saya luar biasa ya. Karena di Fakultas Dakwah Komunikasi cuma aku sendiri waktu itu ya yang lulus untuk jadi dosen. Sebelumnya juga aku sebelum mendaftar ke sana kan ada beberapa pilihan ya di kampus di Indonesia, karena di Aceh jurnalistik nggak dibuka, kasihan ya. Seharusnya kita harus ada penggerak ilmu jurnalisme untuk S1-nya atau yang fokus. Kalau sini kan jurnalismenya masih di bawah komunikasi, maunya kan ada prodi khusus. Saya juga berharap dukungan atau doa dari rekan-rekan di sini. Ini sebenarnya keputusan yang berat. Saya harus hijrah dari Aceh ke Palembang. Ini sebenarnya keputusan berat, tapi karena jiwa saya ingin ingin berbagi ilmu pengetahuan tentang jurnalisme, ya aku harus ngambil resiko ya, dimanapun yang penting aku harus memberikan pemahaman tentang perkembangan jurnalisme. Berbicara tentang mahasiswa, mungkin Palembang itu aku rasa kota besar ya, karena kan Palembang itu kota besar kedua di Sumatera. Nah, mahasiswa di sana
aku lihat cara berpikirnya nggak dogmatis ya, dogmatis. Jarang saya melihat diskusi-diskusi yang di mahasiswa ya yang berbicara tentang dogmatis, misalnya ini berbenturan dengan agama. Kita konteks agama ada, tapi menerima perbedaan. Jadi aku lihat di sana untuk pembahasan penampilan ya, penampilan dari seseorang itu nggak jadi perdebatan yang krusial kalau di Aceh kan masih menjadi perdebatan penampilan itu ya. Tapi di sana udah tataran teoritisnya ya tentang pemahaman cara berpikirnya. Saya itu yang sedikit bangga dengan mahasiswa-mahasiswa di sana. Ya benar. Insya Allah tidak bulan ini ya saya akan membawa semua keluarga saya untuk menjadi warga Kota Palembang. Hati saya tetap di Aceh, tetap di Aceh, tetapi tubuh saya mungkin di Palembang dengan waktu yang sangat lama mungkin untuk di Kota Palembang. Ini berbicara pengalaman ya, pengalaman studi dulu ya, studi beasiswa. Ya, di Aceh saya ada beberapa kali terlibat untuk mempromosikan ya, beasiswa dari pemerintahan Cina. Ada satu kendala yang aku lihat dari generasi muda di Aceh. Pertama, kuliah itu perlu biaya ya. Yang kedua, kalau biaya itu kita kan masih bisa mencari beasiswa. Dan ada anggapan yang aku rasa keliru ketika orang itu berbicara kalau kita keluar negeri itu kita lebih punya peluang untuk bermaksiat. Nah, ini kan aneh ini. Kalau cara berpikir seperti itu kan aneh. Sebenarnya untuk melakukan satu maksiat ataupun yang melanggar norma itu nggak mesti berbicara di satu tempat. Di Aceh sendiri kalau kita ada niat, ya kita bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, dengan moral, adat istiadat ya. Nah, sebenarnya niat kita utama itu apa? Ya, kalau niat kita ingin belajar, insya Allah kalau kita dapat kesempatan untuk meraih beasiswa, ya itu bakal tidak akan menyentuh ranah-ranah yang melanggar norma dari yang kita sepakati dengan keluarga ataupun dengan komunitas dengan adat istiadat kita ya. Jadi jangan jadikan alasan di luar negeri terlalu bebas ya. Ya memang ada kesempatan, tapi ketika niat kita lebih lurus itu kita nggak bakal kepikiran. Nah, dan satu lagi yang menjadi hal prihatin ya, kan kalau kita ingin punya keinginan untuk mengajukan beasiswa, sebenarnya mahasiswa itu harus aktif. Tapi aku lihat sekarang mahasiswa, jangankan di sini ya, di Palembang juga seperti itu, melihat organisasi itu sebagai hal yang menghambat untuk berkarir sebagai mahasiswa. Nah, aku ada kasih pemahaman kepada beberapa generasi muda, khususnya mahasiswa aku di Palembang. Jadikan organisasi itu sebagai motor penggerak. Kapan kalian ingin menggerakkan, kapan kalian ingin menghidupkan organisasi, dan kapan kalian memberhentikan organisasi itu. Dalam artian, kan dalam organisasi itu ada kesepakatan bersama. Kapan kita sih buat program yang tidak mengganggu aktivitas kuliah kita. Nah, ketika kalian apply beasiswa, ini pengalaman-pengalaman organisasi ya, ini menjadi hal yang sangat penting dalam membuat SI pribadi nantinya. Aku berharap generasi Aceh harus berpikir lebih maju, dalam artian maju, terbuka ya, terbuka. Jadi jangan melihat satu sudut pandang tentang dunia. Tentu kita berharap sama-sama ya untuk peningkatan sumber daya manusia di Aceh, karena aku lihat ini berbicara tentang sejarah, orang Aceh itu kalau ingin maju memang harus berani hijrah. Itu satu kuncinya.